Jadi kita akan mengeksplorasi bagaimana supaya bisa diterima masuk di PTN maupun di PTKN pada tahun 2023 ini. Sebagaimana disampaikan oleh host, juga disampaikan oleh Pak Kasubdi, juga Pak Direktur, bahwa ada beberapa perubahan mendasar di tahun ini. Ada tren yang berubah, ada pola yang bergeser, walaupun ada juga beberapa pola yang sama dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa ada beberapa hal yang berubah, dan itu merupakan sebuah keniscayaan karena seluruhnya akan bergerak maju ke depan, semakin ke atas dan semakin ke arah kemajuan. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu. Saya biasa sehari-hari ada di Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, saya lihat tadi ada beberapa peserta yang dari ujung timur sampai ujung barat, dari Aceh sampai Papua ya. Yang dari Aceh, dari Papua, ada juga yang dari tengah-tengah, ada di Ternate, ada di Makassar, dan semuanya. Juga yang terkhusus ini saya lihat tadi ada dari Mansatu Pati. Nah, asal saya dari Pati ini ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan bisa mengikuti ini dengan baik. Baik. Nah, teman-teman sekalian, anak-anakku semua, jadi sebenarnya kenapa sih harus ada seleksi masuk di perguruan tinggi itu? Ya karena kuota di sana itu terbatas. Pertama itu. Yang kedua adalah kita perlu memastikan, ini dari sudut pandang pengelola perguruan tinggi, itu anak-anak sudah siap belajar di perguruan tinggi atau belum, karena model dan cara belajarnya berbeda dibandingkan dengan yang ada di madrasah aliyah maupun di SMA. Oleh karena itu perlu diadakan seleksi. Kenapa juga? Karena ada 100 ribuan peserta, bahkan ada 150 ribuan peserta kalau di total itu di seluruh Indonesia, yang semuanya bergerak menuju ke satu titik, walaupun titik itu juga kemudian berpencar ke beberapa jalur yang berbeda. Nah, itulah kenapa perlu masuk, kenapa diadakan seleksi. Jadi umpama misalnya tidak terlalu banyak, tidak seleksi juga tidak apa-apa, karena kemudian kita perlu berkompetisi dengan seluruh peserta yang ada di seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 150 ribuan itu, yang kok 150 ribuan, 1 juta 100 ribuan, sekitar itu, sekitar 1 jutaan seluruh peserta itu di yang semuanya berupaya masuk di perguruan tinggi. Nah, sementara perguruan tinggi itu ada yang negeri dan ada yang swasta, walaupun juga jauh lebih banyak di swasta. Oleh karena itu di perguruan tinggi negeri menjadi rebutan oleh semua. Baik, nah anak-anakku sekalian, seleksi masuk perguruan tinggi itu juga dipakai untuk melihat dan mengukur seberapa sukses probabilitas calon atau kandidat itu bisa diterima di perguruan tinggi. Jadi pada saat sudah menjadi mahasiswa nanti, kira-kira gitu ya, kira-kira seberapa sukses nih anak nih. Nah, oleh karena itu perlu disaring, karena kalau memang diperkirakan tidak sukses, ya nanti malah akan mengganggu. Nah, oleh sebab itu kesuksesan di sebuah perguruan tinggi atau pada saat belajar di perguruan tinggi itu perlu diprediksi atau perlu diperkirakan sebelum mereka diterima. Nah, karena banyak yang berkeinginan untuk masuk di perguruan tinggi, apalagi negeri, maka aspek kesetaraan dan keadilan itu menjadi sangat penting. Apalagi sekarang zamannya adalah zaman yang semuanya serba terbuka. Nah, karena serba terbuka itulah semua menjadi perlu dipersiapkan dengan matang, baik dari sisi pengelola yaitu penerima mahasiswa dan juga dari sisi calon mahasiswa. Nah, anak-anakku sekalian,
ini yang perlu disadari betul bahwa ada satu kondisi yang harus kita respon, atau satu kondisi yang harus kita siasati, di mana masing-masing PTN maupun PTKIN memiliki ciri khas ataupun policy yang mungkin saja berbeda. Baik, anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu Kepala Madrasah dan juga para hadirin sekalian, seleksi masuk di perguruan tinggi itu kategorinya adalah high stakes. High stakes itu berisiko tinggi. Kenapa berisiko tinggi? Karena masing-masing peserta itu akan berubah nasibnya manakala dia diterima ataupun tidak diterima. Diterima, maka proses hidup berikutnya akan berbeda ketika tidak diterima. Nah, oleh karenanya proses itu harus adil, valid, dan rahasia. Rahasia itu bukan berarti isinya yang rahasia, tetapi item-item ataupun soal-soalnya itu bersifat rahasia sampai itu digunakan untuk pelaksanaan. Nah, valid artinya memang betul-betul dijaga kualitasnya supaya bisa menghasilkan apa yang disampaikan tadi, probabilitas sukses yang tinggi, kemudian ketika masuk di perguruan tinggi. Adil. Nah, adil ini kan wajib. Jangan sampai saudara-saudara kita, anak-anakku sekalian, yang kesempatan belajarnya tidak selama mungkin anak-anak lain yang ada di kota itu kemudian juga punya kesempatan yang sama. Ya, ini prinsipnya, ada keadilan. Karena kesempatan belajar dari siswa-siswa kelas 12 itu bervariasi. Ada yang ada di desa, ada yang di kota, ada yang di daerah pantai, ada yang di daerah pegunungan. Nah, adil ini menjadi penting, maka nanti ini berimplikasi pada kenapa kemudian tes yang kemudian dipilih, tapi yang jalur tes, tetapi yang jalur prestasi juga kenapa dipilih policy seperti itu. Nah, ini karena saking gedenya negara kita ya, saking gedenya negara kita, dan saking banyaknya yang akan masuk di perguruan tinggi. Nah, begini, setiap perguruan tinggi itu memiliki puluhan sampai belasan sampai puluhan program studi. Nah, program studi itu biasanya kalau sekarang itu bisa dikategorikan atau bisa diprofilkan, ada kategori 1, ada kategori kelompok 2, kemudian ada kategori kelompok 3 dan 4, biasanya begitu. Kelompok 1 adalah perguruan tinggi yang memang di situ high profile-nya itu, di profile lulusannya itu tinggi sekali, dan kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok perguruan tinggi yang tua, dari misalnya adalah UGM, ITB, dan mungkin ada UI, nah mungkin yang beberapa yang lain. Nah, itu adalah perguruan tinggi yang memang sudah sangat berpengalaman, dan ternyata memang peminatnya itu sangat banyak, sehingga kompetisi untuk masuk ke sana itu menjadi sangat ketat. Nah, itu masing-masing program studi itu punya profil lulusan, baik yang ada di prodi-prodi yang bersifat eksak maupun yang sosial humaniora ataupun yang keagamaan. Itu masing-masing profil dari lulusan itulah yang kemudian nanti akan dicapai. Itu adalah janji dari program studi masing-masing yang ada di perguruan tinggi itu. Nah, supaya itu bisa tercapai, proses itu sudah didesain. Proses itu proses pembelajaran. Nah, oleh karenanya perlu ditemukan profil calon mahasiswa baru yang cocok dengan profil lulusan itu. Maka masing-masing program studi itu menentukan kriteria itu kemudian dibahas di level yang lebih tinggi, di level fakultas oleh masing-masing perguruan tinggi ya, kemudian di level universitas, lalu kemudian universitas itu berkumpul para rektor, kemudian dibentuklah satu tim yang kira-kira nanti bisa mencakup keseluruhan profil lulusan itu bisa terpenuhi, maka diperlukan profil calon mahasiswa baru. Nah, sekarang anak-anakku sekalian ini adalah calon mahasiswa baru.
Nah, gitu ya, tetapkan dalam diri kita masing-masing, dalam hati kita masing-masing bahwa saya sekarang ini calon mahasiswa baru. Beberapa bulan ke depan, Juli atau Agustus, kita sudah jadi mahasiswa baru. Bagaimana Pak kalau misalnya tahun ini belum bisa mengikuti calon mahasiswa, seleksi calon mahasiswa baru ini? Ya, calon di tahun depan masih mungkin, tetapi pada hakikatnya adalah sekarang ini kita sedang berupaya untuk mengarah ke sana. Impian atau harapan itu harus kita tetapkan dalam diri kita supaya kita, anak-anakku sekalian, itu punya kemungkinan. Jadi kemungkinan itu baru akan terbuka kalau kita punya harapan. Harapan untuk apa? Untuk jadi mahasiswa baru. Di mana? Nah, itu nanti yang perlu kita lihat baik-baik, seperti apa kira-kira kesempatan yang mungkin untuk dilakukan, mungkin untuk berkompetisi dengan calon-calon mahasiswa yang baru yang lain. Nah, inilah yang diupayakan oleh sistem seleksi yang sekarang, gitu. Nah, karena proses keadilan tadi, prinsip adil tadi, maka ada beberapa jalur. Karena yang sukses itu bisa jadi karena memang ya potensinya tinggi, tetapi ada juga yang memang profil dari calon mahasiswa itu memiliki prestasi yang banyak, maka ada dua jalur, yaitu jalur prestasi dan jalur tes. Jadi berbasis prestasi dan berbasis tes, ada dua itu. Baik. Nah, sesungguhnya kalau kita mau sukses secara akademik, baik di sekolah, madrasah maupun di perguruan tinggi, mau tidak mau kita harus mempertimbangkan, paling tidak kalau kita mau melihat secara komprehensif, yaitu ada potensi dan ada kemampuan. Apa itu potensi? Potensi itu adalah kemampuan potensial yang ada di dalam diri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kemampuan itu adalah potensi yang sudah mewujud menjadi sebuah kemampuan yang terlihat. Nah, itu adalah kemampuan. Bisa juga dikatakan potensi itu adalah sebagai innate ability dan kemampuan itu adalah learned ability. Learned ability artinya kemampuan itu diperoleh berdasarkan proses belajar, proses berlatih, proses yang pembelajaran yang selama ini kita jalani masing-masing, yaitu ada di sekolah, di madrasah, di kehidupan sehari-hari, di masyarakat. Nah, itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah karakter, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Direktur KSKK. Kita di madrasah sudah digembleng sedemikian rupa sehingga punya mental, punya karakter pejuang, punya mental karakter pembelajar. Nah, itulah gunanya kenapa sebuah potensi atau sebuah kemampuan juga itu bisa didorong oleh karakter. Karakter ini paling tidak ada dua, dan ini kelebihan kita ya, ada performan karakter dan ada moral karakter. Khususnya dalam seleksi masuk di perguruan tinggi ini, performa karakter itulah yang sangat menunjang supaya adik-adik sekalian ini bisa diterima di PTN dan PTKIN. Itu. Oke. Nah, ini juga, ini yang tadi saya bilang, di abad yang di 21 ini ada kemampuan yang dipelajari, ada kemampuan yang bersifat potensial, yang dua-duanya sebenarnya memang diperlukan untuk supaya belajar di perguruan tinggi itu nanti bisa sukses dan bisa berhasil dengan baik. Selain itu ada soft skill lain, misalnya adalah affective, basic personality, learning skill, lalu kemudian sikap. Nah, inilah kelima aspek yang perlu kita perhatikan. Nah, dalam konteks ingin masuk di perguruan tinggi negeri, baik PTN maupun PTKIN, maka faktor kemampuan, kemampuan inilah yang sangat mendukung ke arah sana. Juga ketelitian dan
nanti ketelatenan itu juga penting. Ini teman-teman dan anak-anakku sekalian, ada dua jalur masuk sebenarnya, adalah jalur tertulis dan juga jalur prestasi. Nah, jalur prestasi sekarang ini di PTN itu sudah tutup. Nah, yang masih terbuka sampai dengan 4 Maret adalah jalur prestasi yang di PTKIN. Di PTKIN ini ada tanggal 4 kalau nggak salah, terakhir ya, nanti dicek lagi. Tanggal 4 Maret ya, 4 Maret sampai 4 Maret anak-anakku sekalian. Jadi jangan sampai nanti terlewat bagi yang sudah didaftarkan, lalu kemudian didaftarkan oleh sekolah, kemudian nanti bisa mengunggah syarat-syarat yang diperlukan. Terakhir adalah tanggal 4 Maret. Nah, itu yang perlu anak-anakku sekalian perhatikan. Sementara yang sudah mengikuti BP ya, sekarang istilahnya adalah BP dan BT. Jadi BT itu tidak selalu jelek ya. BT itu kan bedmu tadi. Tetapi BT sekarang itu konotasinya adalah berbasis tulis. Sementara BP itu berbasis prestasi. Baik. Anak-anakku sekalian, ini adalah inti dari apa yang akan kita hadapi pada saat mengikuti ujian. Jadi yang di sebelah kanan ini adalah UTBK. UTBK itu SNBT berbasis tes ya. UTBK itu SNBT, yaitu apabila kita ingin masuk di PTN. Sementara yang di sebelah kiri itu adalah PTKIN apabila kita ingin diterima di PTKIN. Nah, memang dua-duanya ini kalau kita lihat struktur ujiannya kira-kira tidak berbeda jauh, tetapi ada beberapa tambahan atau beberapa perbedaan sedikit di dalam materi-materi ujian yang akan diberikan. Nah, materi ujian yang pertama baik di UMPTKIN maupun di UTBK itu adalah tes potensi skolastik. Sama, istilahnya di UMPTKIN adalah potensi skolastik. Sementara kalau di UTBK namanya tes potensi skolastik. Nah, apa itu tes potensi skolastik? Nah, ini tadi ada dua aliran atau dua pendapat, dan memang kenyataannya memang seperti itu. Jadi ada innate ability dan ada learn ability. Ada orang yang memang potensinya itu tinggi tetapi tidak punya kesempatan belajar yang kuat. Oleh karenanya potensi ini juga penting. Potensi ini mengukur apa istilahnya kecerdasan, dekat dengan kecerdasan, tetapi lebih spesifik pada kecerdasan yang akademis. Nah, kecerdasan yang akademis itulah yang hendak di-capture oleh tes ini. Oleh karena itu, sesungguhnya untuk yang potensi skolastik dan tes potensi skolastik atau TPS itu adalah hendak meng-capture kemampuan penalaran akademik kita secara umum dan juga secara mendasar, tidak spesifik. Jadi ini namanya kemampuan potensi akademik yang lebih mengarah kepada akademik di perguruan tinggi. Nah, di potensi skolastik maupun tes potensi skolastik kira-kira gitu ya, walaupun tidak sama persis, tetapi arah ataupun materi-materi yang diujikan itu tidak jauh berbeda. Nah, pada saat kita mengikuti ujian ini, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana supaya bisa mendapatkan skor ataupun nilai yang tinggi di potensi skolastik. Nah, pada potensi skolastik yang perlu kita lakukan adalah kita
mengerjakannya itu dengan cara yang setenang-tenangnya dan tidak perlu kita memaksakan diri untuk apakah bisa atau tidak terhadap materi-materi yang ada di potensi skolastik. Tetapi yang paling penting adalah kita melakukan latihan supaya lebih familiar. Nah, kata kuncinya ada di sini, familiar. Jadi anak-anakku sekalian, kadang-kadang anak-anakku itu tidak bisa mengerjakan karena waktu yang terbatas, itu bukan karena tidak bisa, tetapi lebih dikarenakan tidak familiar. Maka masih ada kesempatan dan untuk simulasi belajar di websitenya websitenya SNBT maupun SNBP itu, untuk supaya kita semuanya, anak-anakku sekalian, itu familiar. Jadi makin banyak melakukan maka familiar. Familiar itu menjadi salah satu unsur yang mendukung untuk peningkatan skor bagi para peserta tes dalam tes apapun. Ada beberapa model tes yang nanti model soal yang akan nanti diterangkan lebih jauh oleh narasumber-narasumber berikutnya. Kemudian yang kedua, kita pada saat mengerjakan harus mempersiapkan diri dengan baik. Gimana Pak supaya bisa siap dengan baik? Biasakan untuk menjaga vitalitas baik fisik maupun mental supaya kita bisa berkinerja dengan baik. Yang ketiga, perlu ketahanan yang kuat. Ketahanan apa Pak? Ketahanan berpikir. Karena kira-kira ya waktunya itu antara di UTBK itu kira-kira adalah 150-an atau 180-an menit, sementara di UMPTKIN itu kira-kira juga 120 kira-kira ya, masih kira-kira 120 menit untuk di UMPTKIN. Oleh karenanya sepanjang 2 jam itu mengerjakan tanpa berhenti, itu perlu latihan, perlu ketahanan untuk melaksanakan satu tugas tanpa berhenti selama 2 jam itu. Nah, itu perlu dilatih. Anak-anakku sekalian perlu melatih itu terus supaya gimana Pak cara melatihnya? Ya berlatih ketika membaca begitu, maka membaca itu terus-menerus selama setengah jam, lalu kemudian 1 jam, kemudian 1,5 jam sampai 2 jam penuh tanpa diganggu oleh namanya HP, namanya SMS. Sekarang tidak ada SMS, namanya WhatsApp, namanya media-media sosial yang lain. Itu yang perlu dipersiapkan. Jadi kita berlatih juga, selain kita terbiasa dengan multitasking, belajar sambil membalas WA, membalas pesan dari siapapun, itu juga kita perlu, karena kondisi besok itu mensyaratkan adalah konsentrasi penuh selama 2 jam atau mungkin lebih. Maka kita perlu membiasakan dari sekarang untuk berlatih. Bagi yang sudah terbiasa disiplin dengan memanfaatkan HP secukupnya dan juga waktu-waktu untuk melakukan aktivitas positif yang lain, itu perlu kita prioritaskan. Bagaimana untuk dalam waktu-waktu besok ini kita perlu melatih menjadi gimana caranya saya bisa 2 jam mengerjakan sesuatu tanpa terganggu oleh yang lain. Itu yang perlu dilatih. Maka setiap hari atau mungkin seminggu berapa kali begitu perlu dilakukan latihan untuk terus-menerus mengerjakan pekerjaan, bisa berlatih, bisa membaca selama tanpa henti 2 jam, supaya
pada saat mengikuti ujian betul-betul kita siap, terlatih. Karena apa? Karena sebenarnya hasil ujian itu dipengaruhi selain dari materi ujian, itu juga dipengaruhi oleh kondisi mental dan kondisi psikis kita selain kondisi fisik. Nah, kondisi mental itu juga perlu dikondisikan supaya betul-betul cocok dengan apa yang akan dikerjakan. Nah, pada saat mengerjakan ini diperlukan konsentrasi yang tinggi gitu. Oleh karenanya mulai sekarang tipsnya adalah berlatih untuk bisa meninggalkan aktivitas-aktivitas lain jadi 2 jam. Kita bisa berlatih 2 jam aktif, lalu kemudian bisa nggak kita berlatih misalnya disiplin untuk menaruh misalnya HP gitu di satu lokasi yang kemudian kita tidak pegang selama 2 jam, setelah 2 jam baru kemudian kita pegang lagi. Ini adalah satu latihan yang penting supaya pada saat bisa mengerjakan ini nanti anak-anakku sekalian betul-betul sudah berlatih untuk melakukan proses ujian dengan konsentrasi penuh. Materi yang tidak kalah menariknya yaitu literasi membaca, dan di sini ada kalau di UTBK disebutnya literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, yang ketiga ini kalau di PTKIN literasi membaca ini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau di UTBK adalah literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di PTKIN akan ada literasi membaca yang isinya sebenarnya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Nah, itu nanti yang akan dikerjakan oleh anak-anakku sekalian. Kemudian ada penalaran matematik ya. Penalaran matematik itu apa sih Pak? Yes, itu sebenarnya literasi matematik juga. Jadi aplikasi dari soal-soal matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti ada Pak Darno yang akan menjelaskan lebih jelas, lebih detail itu. Nah, yang berbeda adalah ada literasi ajaran Islam. Kenapa disebut literasi ajaran Islam? Ini juga satu hal yang baru ya. Pada saat yang lalu-lalu, ajaran-ajaran Islam itu dipelajari untuk dihafalkan, dipelajari untuk dilaksanakan, tetapi sekarang pengetahuan tentang ajaran Islam itu adalah pada saat nanti di UMPTKIN akan dikontekskan dalam kehidupan sehari-hari, dikontekskan dalam literasi dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, kemudian moderasi gimana kita melakukan menjalankan pengetahuan tentang moderasi beragama. Nah, itu ada di literasi ajaran Islam. Nah, itu nanti yang perlu dipersiapkan. Gimana Pak cara mempersiapkan? Ya apa yang ada di sekolah, di madrasah itu silakan untuk dihayati. Nah, semuanya tidak akan terlepas dari sana. Perbedaannya adalah dikontekskan dalam bentuk narasi, dalam bentuk situasi yang real, situasi yang mungkin terjadi, lalu kemudian nanti aplikasinya di dalam situasi yang real atau situasi yang mungkin terjadi itu kita akan anak-anakku akan diminta untuk melihat bagaimana penerapannya. Oke. Nah, masih 5 menit ya. Strategi peserta bagi strategi peserta tes. Wah, ini keliru nulisnya nih. Strategi bagi peserta tes ya. Strategi bagi peserta tes. Yang paling penting anak-anakku sekalian yang perlu dilakukan adalah persiapkan fisik dan mental dengan baik sebagaimana apa yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah membiasakan berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis itu Pak? Ya, berpikir kritis itu adalah berpikir yang tidak langsung menerima karena model pertanyaan-pertanyaan yang ada di ujian tulis
seleksi masuk perguruan tinggi sekarang itu arahnya semuanya itu nanti akan mengarah kepada bagaimana berpikir kritis. Berpikir kritis adalah berpikir dengan tidak mudah mempercayai sebuah informasi, dengan cara melihat seluruh aspek dari informasi yang ada di situ, kemudian memberikan kemungkinan alternatif lain dari statement atau pernyataan yang ada di dalam sebuah teks ataupun dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Kalau seseorang itu dikatakan sebagai seseorang yang soleh, wah dia itu anak soleh tuh, gitu kan, dia itu anak baik tuh. Benarkah dia anak baik? Benarkah dia anak soleh? Buktinya mana? Nah, gitu nanti. Dan bukti itu tidak hanya satu. Kita bisa, mungkin kalau buktinya satu, sangat bagus. Tetapi kalau buktinya ada 4, ada 5, itu kuat sekali buktinya. Jadi kita baru menerima statement itu manakala ada bukti-bukti yang masuk akal. Nah, begitu. Ini nanti pola-pola seperti ini nanti yang akan digunakan atau diperlukan pada saat menjawab soal-soal yang ada di ujian masuk perguruan tinggi, khususnya yang UMPTKIN maupun di UTBK. Nah, supaya bisa berpikir kritis yang diperlukan adalah membiasakan bernalar dengan benar. Nah, ini jadi seringkali nalar kita itu terkontaminasi oleh emosi. Seringkali nalar kita itu terkontaminasi oleh kepercayaan. Nah, pada saat bernalar, pada saat melakukan satu upaya bernalar, karena seluruh tes ya di PTKIN maupun di PTN itu basisnya adalah penalaran. Mau tes bakat skolastik itu penalaran, kemudian mau literasi membaca itu juga penalaran, kemudian mau literasi ajaran Islam itu nanti juga basisnya adalah bernalar. Bernalar dengan benar artinya mengikuti kaidah-kaidah bernalar yang baik. Ya, bernalar yang baik itu seperti apa? Nah, bernalar yang baik itu adalah bernalar dengan menonjolkan atau dengan mencari bukti-bukti penguat dari apa yang disampaikan. Nah, apa bukti penguat? Jadi berpikir kritis itu bisa dilakukan manakala kita membiasakan bernalar dengan benar. Nah, kita tahu anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu sekalian, Allah itu sesuai dengan apa prasangka hambanya. Oleh karena itu kita perlu melakukan positive self-talk pada diri kita sendiri. Berdoa itu sebenarnya adalah positive self-talk. Positive self-talk itu nanti akhirnya bisa berpengaruh terhadap mental kita, bisa membuat energi kita bertambah. Jadi yakinkan, bahkan sebelum tidur perlu disampaikan setelah sholat malam, lalu kemudian berdoa. Nah, pada saat sebelum tidur itu juga perlu dikuatkan pada dalam diri kita masing-masing, diri kita semua ya, anak-anakku sekalian. Kita punya impian, kita punya keinginan, kita punya harapan. Nah, harapan itu layak dikabulkan, keinginan itu layak untuk dikabulkan manakala tujuannya baik. Nah, maka kita perlu berdoa dan juga menguatkan diri. Kita ingin masuk di perguruan tinggi tertentu, di prodi tertentu, maka tujuannya adalah untuk meningkatkan keilmuan, meningkatkan kapasitas pribadi, dan juga apabila berhasil, maka nanti
apa yang akan dilakukan. Nah, itu perlu dilakukan karena kita ingin mencapai sesuatu, itu sesuatu untuk apa? Kita masuk di prodi kimia itu lalu ngapain? Lalu kemudian nanti kalau sudah sukses mau ngapain lagi gitu? Kita masuk di prodi PAI, setelah itu apa? Kita mau masuk di PGMI atau PGSD atau di pertambangan, perminyakan, itu lalu apa? Nah, itu yang perlu kita sampaikan pada diri kita sendiri, sehingga apa yang akan kita capai nanti itu tidak sekedar tercapai, tetapi juga ada tujuan yang jauh lebih besar. Nah, saya yakin anak-anakku sekalian adalah anak-anak yang bermartabat, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang berprestasi. Yakinkan pada diri bahwa kita mampu, dan kita yakin karena kesempatan itu ada. Di mana kesempatannya? Di situ ada potensi skolastik yang tentu memiliki bobot yang nanti tertentu. Jadi pada saat scoring itu dilakukan, sesungguhnya ada satu pertimbangan khusus di dalam itu yang nanti membuat pilihan prodi itu match. Memang sekarang tidak ada pilihan prodi IPA maupun IPS, tetapi proses penskorannya itu nanti bisa memunculkan dan menggambarkan berapa skor kita di masing-masing mata ujian. Nah, itu. Dan yang terakhir, pada saat kita sedang menjalankan ujian, jangan panik, pokoknya tenang. Kalau misalnya ingin ke kamar mandi, ya bilang dengan baik-baik. Kalau misalnya ingin minum dan memang terpaksa harus memang kebutuhan kita untuk minum, sampaikan kepada pengawas dengan baik bahwa saya akan minum. Dan yang paling penting lagi adalah kita bisa menata diri kita supaya pada saat mengerjakan ujian, pada saat memilih, pada saat sebelum ujian dilaksanakan, kita sudah tahu tempat dan lokasinya, sehingga pada saat sehari sebelumnya, karena pada hari H itu, pada hari H ujian ya, itu mungkin satpamnya belum datang kalau habis subuh. Sementara jam dimulai ujian itu sangat pagi. Kalau kita misalnya sehari sebelumnya, maka itu lebih aman. Itu anak-anakku sekalian. Demikian anak-anakku sekalian, nanti akan ada sesi tanya jawab, juga berikutnya nanti akan diikuti dengan pemateri-pemateri lain yang jauh lebih detail ya, terkait dengan masing-masing literasi, juga terkait dengan potensi skolastik, mungkin juga dengan motivasi yang lain. Itu yang saya sampaikan, Mbak Chelsea.